Nah, teman-teman, ini aku lanjut lagi ya. Nah, tadi kan, oh ini screen kalian udah muncul belum? Udah, Mbak, udah. Sudah. Nah, udah ya. Sekarang aku mau bahas atau ngasih gambaran ke kalian mengenai intent. Nah, ini intent yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama, hanya berpindah activity. Dan yang kedua, berpindah activity dengan mengirim data. Jadi ada komunikasi antar data dari activity satu dengan activity yang lain. Bisa teman-teman lihat di screen-nya itu. Jadi aku bikin dua activity ya teman-teman. Jadi ada activity pertama sama activity kedua. Nah, dari activity pertama ini ada sebuah button. Nah, button ini kalau misalkan aku klik, button ini, dia akan mengarah ke activity kedua. Jadi misalkan aku klik button ya, namanya kita sebut aja button ya kan, button activity pertama, aku klik, kemudian dia akan pindah halaman ke activity kedua. Nah, teman-teman biasanya untuk berpindah halaman, itu teman-teman harus mendeklarasikan dulu intentnya. Kemudian teman-teman kasih nama variabel, misalkan nih, i, atau biasanya kalau nggak i, intent atau terserah ya teman-teman mau bilang apa. Udah kita kasih nama pindah gitu kan. Nah, kemudian kita kasih nama pindah itu, terus new. Nah, teman-teman tulis lagi intent. Nah, itu ada dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini teman-teman, ada yang kalau singkatnya itu biasanya kita nulisnya this, terus activity 2.class. Nah, this ini adalah posisi teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan perpindahan activity. Misalkan kalau di sini dari activity pertama ke activity kedua. This ini adalah activity pertama. Tapi ketika teman-teman menggunakan sebuah button atau apa, atau menggunakan menu gitu kan, selain this ini, jadi this ini itu bisa dengan activity dot this. Kelas kalau nggak salah, atau misalkan button dot get context. Jadi this itu isinya di sini teman-teman,
itu tuh posisi activity tempat teman-teman berada, atau bisa juga komponen tempat teman-teman meletakkan intent itu. Jadi, intent ini yang aku warnain merah ini, itu biasanya diletakkan di function atau method onClick. Jadi ini biasanya posisinya adalah di method onClick. Jadi teman-teman meletakkan intent ini posisinya adalah di method onClick ya teman-teman. Jadi this ini bisa posisi teman-teman berada, jadi misalkan di posisi kelasnya atau di button atau komponennya. Nah biasanya biar teman-teman nggak salah, kalau kita menggunakan activity, kita itu menggunakannya this. Nah, nanti kalau teman-teman udah masuk fragment, dia punya pengaturan sendiri. Jadi di sini bukan this lagi kalau di fragment. Nanti teman-teman akan mempelajarinya di kelas biasanya kayak gitu. Nanti kalau misalkan emang di kelas nggak dapat, teman-teman bisa lah ya tanya di grup praktikum. Jadi jika teman-teman hanya ingin untuk berpindah halaman, teman-teman cukup intent, pindah a new intent, terus this. Nah, kemudian di sini adalah activity yang akan teman-teman tuju. Jadi semisal teman-teman Ini intent dari implisit kan, Pak? gimana? Intent implisit kan nih sebutannya. Iya, tapi kalau di buku Kalau praktikum, misalnya berpindah dari misalnya kita sudah buat intent implisit kan, Pak, dari main kelas satu, kelas dari activity satu, terus ke buka Instagram misalnya kan ditujukan. Nah, kembali itu apakah ini sintaknya atau gimana, Pak? Kembali ke halaman utamanya. implicit ya, berpindah halaman ke suatu aplikasi kan? Iya. Nah, terus dari aplikasi pindah lagi ke awal. Itu sama kah konsepnya atau beda, Pak? Kalau untuk berpindah aplikasi atau internet eksklusif itu kan, kalau misalkan kan teman-teman udah tahu nih caranya dari activity kita, misalkan aku mau masuk ke Instagram. Nah, dari Instagram mau masuk ke activity kita atau aplikasi kita, biasanya kita back aja udah masuk sih kalau aku. Atau tempat kalian kemarin langsung close. Rasanya kembali lagi sih, Mbak. Berarti nggak perlu di coding lagi ya? Nggak ada sih untuk coding kembali ke activity Hmm, sebelumnya, nggak ada codingannya. oke. Tapi nanti sekalian bahas ya teman-teman, mumpung masih di satu tempat yang sama.
Nah, ini teman-teman. Di sini kan aku punya 3 activity nih. Kalau misalkan teman-teman dari activity pertama ke activity kedua, ataupun dari activity pertama mau ke activity ketiga, itu kan kita pasti sama ya menggunakan intent. Tapi untuk kembalinya itu agak berbeda, teman-teman. Jadi misalkan dari activity kedua, teman-teman mau ke activity pertama, teman-teman bisa menggunakan finish. Maka ketika teman-teman menggunakan finish, dia akan kembali atau berpindah ke halaman sebelumnya. Nah, sedangkan ketika teman-teman misalkan dari activity 3 mau ke activity 1, terus pakai finish, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi dia bakalan cuma balik ke activity 2. Jadi finish ini hanya untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jika teman-teman misalkan mau kembali dari halaman 3 ke halaman 1, itu nanti teman-teman pakainya intent. Nah, jadi nanti teman-teman pakainya intent. Nah, untuk tadi pertanyaan Dino, kalau misalkan kita pakai aplikasi atau pakai intent implicit, linknya udah dikirim sama Mas Galang di grup untuk pemakaian intent antar aplikasi. Jadi itu nanti bisa teman-teman explore, teman-teman gunain. Nah, untuk ini yang masih berpindah halaman, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Pindah halaman dari activity 1 ke activity 2 tadi kan kita pakai intent. Sederhananya kita lebih milih pakai this, jadi nanti untuk mengurangi error sebenarnya. Terus untuk activity atau atribut selanjutnya itu adalah activity yang dituju. Kemudian untuk back atau kembali ke activity sebelumnya. Nah, ini ketika teman-teman mau dari activity 2 ke activity 1, teman-teman bisa menggunakan finish, karena kan dia bisa kembali gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dari activity 3 ke activity 1, kan dia harus ngelewatin activity 2 dulu. Nah, itu untuk balik dari activity 3 ke activity 1 harus menggunakan intent. Karena ada activity di antara activity yang akan dituju. Itu. Nah,
Itu kalau buat kembali itu nanti finishnya ditaruh di mana, Mbak? Bentar. Finishnya ini bisa teman-teman, misalkan teman-teman di activity ketiga ini, nah misalkan di activity 3 ini ada button back gitu kan. Nah biasanya finish ini sama seperti yang sebelumnya, diletakkan atau posisinya ada di on click. Jadi setiap teman-teman ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang diklik gitu atau yang di touch, disentuh, nah itu semuanya selalu diletakkan di on click. Kecuali misalkan kalau misalkan dalam suatu aplikasi itu kan di bagian atas ini ya teman-teman. Nah biasanya di bagian atas atau toolbarnya. Nah biasanya di bagian toolbar itu ada back-nya sendiri. Nah biasanya kan di bagian setiap aplikasi sih pasti kalau nggak di hidden ada anak panah atau back sendiri dari aplikasinya di toolbar. Nah kalau misalkan teman-teman pakai aplikasi pakai fasilitas atau fitur back yang dari toolbar itu biasanya dia menggunakan finish teman-teman. Jadi dia hanya akan kembali ke halaman sebelumnya. Jadi misalkan emang teman-teman mau dari halaman, misalkan hari halaman detail mau ke halaman apa gitu ya. Itu kan dia kalau misalkan dari detail mau ke halaman account, misalkan ini. Kalau detail itu kan pasti dia dari tampilan data dulu. Berarti kan kalau misalkan detail mau di back, mau dikembali ke halaman sebelumnya, dia pasti ke halaman tampil data. Tapi misalkan teman-teman mau dari detail ke akun, nah teman-teman harus menggunakan intent. Kalau misalkan mau ke halaman sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan finish. Jadi gitu, ada yang mau ditanyain lagi? Belum ada, Mbak. Nah, bisa teman-teman cek juga di grup untuk intent implicit, explicit secara detail.
Itu udah ada di YouTube-nya Bu Irma. Linknya udah dikasih di grup ya sama Bu Irma. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, kemudian kita akan membahas tentang berpindah data atau komunikasi data, berpindah activity membawa data atau yang disebut komunikasi data antar inten. Nah, komunikasi data antar inten ini misalkan teman-teman ada inputan di sini nih. Ada input, misalkan input nama. Nah, misalkan teman-teman input nama. Nah, nama ini misalkan teman-teman menginputkan nama, dan nama ini mau dikirim ke activity kedua. Misalkan di sini, halo nama, misalkan kan. Misalkan aku nginput Nana gitu kan. Terus Nana ini ketika aku klik, nama Nana ini dia akan muncul di activity kedua. Nah, caranya di activity pertama itu ada sebuah sintak, yaitu teman-teman masih ingat kan? Nanti edit text-nya itu dideklarasiin. Nah, setelah teman-teman deklarasiin, teman-teman silakan deklarasiin intent. Seperti yang ada di atas tadi, deklarasi intentnya. Nah, aku copy paste ya di sini. Nah, kemudian gimana caranya biar datanya ke bawah dari activity 1 ke activity 2? Itu dengan cara di intent titik put extra. Jadi teman-teman silakan menggunakan put extra untuk mengirimkan suatu data antar intent. Kemudian seperti biasa ada di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini ada dua variabel. Yang pertama itu variabel yang akan diterima oleh activity kedua. Yang kedua ini adalah data yang dikirim sama teman-teman dari activity pertama. Misalkan tadi di sini edit text data nama dengan view by ID, ya lanjutin ya teman-teman. Nah,
intent ini kan untuk gimana ya nyebutnya? Untuk berpindah dengan membawa data, kan tadi kalau berpindah halaman cukup intent pindah new intent this activity 2 kelas. Nah, untuk membawa datanya intent ini bukan intent. Bentar. Nama pendeklarasian intentnya, kalau tadi kan kita deklarasiin pindah. Nah, pindah titik put extra. Put extra ini untuk membawa data ya, teman-teman. Jadi dengan statement put extra ini adalah untuk mengirimkan data dari text edit bisa pokoknya dari data yang ingin teman-teman kirim itu ke halaman selanjutnya. Nah, data nama ini yang aku maksud tadi, data nama itu atribut yang akan diterima oleh activity 2. Sedangkan data nama itu adalah atribut atau data yang dikirim oleh activity pertama. Nah, data nama tadi sini kan dia dari edit text yang ada di sini kan. Nah, edit text itu yang dikirim oleh activity pertama. Sedangkan data nama ini yang nantinya akan diterima oleh activity kedua. Jadi nanti yang seperti yang aku warna merah ini, orange. Nah, ini pendeklarasian intentnya, nama intentnya, kemudian put extra, yang di dalam kurung, kalau tadi kita intent, yang pertama itu adalah posisi kita, dan yang kedua adalah activity yang dituju, sedangkan ketika kita mengirim data, yang ada di dalam kurung itu, posisi pertama adalah variabel yang akan diterima oleh activity kedua. Sedangkan yang kedua, itu adalah data atau nama variabel yang kita kirim. Itu untuk yang di activity pertama. Sedangkan nanti di activity kedua, untuk menerima data yang teman-teman kirim tadi, teman-teman harus mendeklarasikan. Oh iya, ini yang di atas ini. Nanti kalau teman-teman bikin seperti ini, biasanya sini kan akan merah. Karena di bagian atas, di bagian paling atas, mendeklarasikan variabel secara global. Jadi, data nama ini harus dideklarasikan dulu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika sudah membuat pindah, put extra, terus nama variabel yang akan teman-teman kirim, itu teman-teman juga harus mendeklarasikan nama variabel yang akan teman-teman kirim itu sebagai variabel global.
Itu di activity yang sama ya, teman-teman. Nah, kemudian di activity keduanya, teman-teman juga mendeklarasikan intent lagi. Jadi di activity kedua, teman-teman memang mendeklarasikan intent. Jadi sama seperti yang pertama tadi, kalau kita ingin pergi ke suatu activity lain, kan tadi mendeklarasikan intentnya itu new intent, posisi sekarang, dan posisi yang dituju. Sedangkan ketika kita ingin menerima data melalui intent, itu teman-teman deklarasikan intentnya, kemudian teman-teman this get intent. Jadi teman-teman memperoleh data yang dikirim melalui intent itu. This yang ada di sini itu adalah posisi activity. Jadi this-nya ini adalah posisi activity-nya. Nah, untuk menyimpan activity yang diterima, yaitu untuk menyimpan data nama ini tadi, yang dikirim ke activity kedua itu, dengan cara string Nah, jadi kalau tadi kita mengirimkan dengan pindah put extra data yang dikirim, variabel tempat menyimpan variabel yang dikirim yang diterima oleh activity kedua, dan data nama adalah data yang akan dikirim. Nah, untuk menerimanya di activity kedua, itu kan teman-teman harus mendeklarasikan intent lagi nih, teman-teman. Jadi deklarasi intent untuk menerima data dengan cara this get intent. Jadi mendapatkan data yang dikirim oleh intent dari intent activity pertama ke activity kedua. Nah, tadi yang dikirim itu kan ke activity kedua itu kan ditampung di data nama. Cara memperolehnya dengan cara string ini sebenarnya tergantung ya, teman-teman. Misalkan teman-teman mau integer juga bisa, float juga bisa. Nanti yang bikin beda biasanya di bagian get string-nya. Biasanya ada get integer extra kayak gitu. Nah, itu string ini bebas ya, teman-teman mau nyimpan misalkan data aja ya. Data, misalkan di activity kedua kita simpan di data. Jadi pindah dua ini adalah nama intent yang kita deklarasikan di activity kedua. Terus
kita get ekstra. Jadi untuk mendapatkan data yang dikirim melalui intent tadi. Nah, activity pertama ini adalah asal dari data yang dikirim. Jadi activity pertama itu asal data. Tempat data itu dikirim. Sedangkan data nama ini adalah yang dikirim activity pertama itu. Ya, jadi atribut yang akan diterima oleh activity kedua. Itu. Jadi ini Coba-cobalah bapak yang halal, bapak bikin kaya, enak rasanya. Halal tuh. Coklat 2, ayam 1. Jadi untuk menyimpan data dari intent itu kita menggunakan get string extra, bisa get integer extra, bisa. Biasanya itu tergantung tipe data yang digunakan teman-teman. Ini harus sinkron ya, misalkan tipe datanya dari awal itu harus sinkron. Misalkan di sini integer, berarti kan di edit text tadi integer. Terus yang diterima pun nanti juga integer, jadi semua harus sinkron ya teman-teman. Kalau misalkan nggak sinkron, nanti teman-teman bakal bingung sendiri. Itu sih untuk komunikasi data secara sederhana antar intent. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Mbak, ini untuk nerima data dari inputan itu ya? Iya, bisa. Oke. Misalkan dari text view itu juga bisa sih. Jadi dia pokoknya ngirim data aja. Misalkan kalau misalkan teman-teman ada kan nanti kalau misalkan udah pakai database atau pakai array, itu kan pasti datanya nggak di edit text aja, biasanya ada di text view juga. Nah, yang di text view itu juga bisa dikirim kok. Itu yang get string itu emang harus ekstra gitu sama belakangnya? Iya, karena kan Oh iya. di mana ya ada. Siapa tahu ada sintak lain kayak apa gitu. Kalau selama aku mempelajarinya sih pakainya itu. Tapi Mas Galang, Mbak Sugi atau Kak Franco mau nambahin, silahkan. Kan tadi kita di sini menggunakannya put ekstra teman-teman. Emang kayak udah sintak ya kalau menurut aku. Karena aku belum mengeksplor secara jauh. Jadi nanti di sini kita pakainya get string, pasti belakangnya juga ada ekstra. Nah, ini juga ada bocoran dari grup kan, besok kalian udah masuk recycle view. Jadi gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain nggak? Dari aku cukup, Mbak. Teman-teman yang lainnya? Aman sih, Mbak. Nanti semisal teman-teman emang ada yang dibingungin atau emang ada yang mau didiskusiin, bisa didiskusiin di